Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, bahasan kali ini ensiklopedi akidah, Mausu'at fil akidah, adalah al-istitsna fil iman, pernyataan keimanan dengan pengecualian. Al-istitsna fil iman, ta'rif bimanal man'i wa sarf. Wa asul istitsna ma'khudun minasyai' wa huwa raddu syai' ba'dihi ala ba'din. Ini secara bahasa ya, secara syar'i aja. Al istitsna fil iman, yang namanya istitsna, pengecualian dalam keimanan, ayyu alika syakhsu imanahu ala ma la yadullu alal jazmi wal qat'i bikamal iman. Seseorang menyatakan keimanan tapi dengan pengecualian. Ka'ayya aliqau ala masyiatillah. Contohnya dia menyatakan ana mukmin, ana mukminun insyaallah. Saya seorang mukmin insyaallah. Atau mengatakan ana mukmin arju. Saya seorang mukmin, itu harapan saya. Wa nahu dzalika, dan lain sebagainya. Fala yaqta'u bikamal iman li nafsi. Dia tidak memastikan kesempurnaan iman untuk dirinya. Ya, jika ada orang menyatakan apa kamu mukmin? Saya mukmin insyaallah. Boleh apa enggak ngomong itu? Itu yang dibahas oleh kajian pagi ini. Qala Ibnu Taimiyah, al-istitsna ayyaqul, kata Ibnu Taimiyah, istitsna itu pengecualian adalah ana mukmin insyaallah. Seseorang mengatakan saya mukmin insyaallah. Au mukminun arju, atau saya mukmin itu harapan saya. Au amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Au in kuntu turidul iman ladzi ya'simu dami fana'am wa in kunta turidu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum fallahu a'lam. Atau Anda mengatakan, kalau ada orang yang bertanya, apakah Anda mukmin? Lalu dia menjawab, jika iman yang kau tanyakan itu menyebabkan terlindungnya darahku, maka benar, saya mukmin. Ya, orang itu menjawab begitu. Namun jika engkau harapkan yang dimaksud mukmin itu yang ada dalam surat 8 ayat 2, sesungguhnya orang mukmin adalah jika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Maka Allah yang Maha Tahu. Kata orang itu. Nah, itu ya. Wa qala Ibnul Iz al-istitsna fil iman huwa ayyaqul ar-rajul ana mu'min insyaallah. Nah, itu pokoknya begitulah. Jadi kalau kita ditanya, ini persoalannya ditanya sama orang, atau kita menyatakan diri, saya seorang mukmin insyaallah, ada kata-kata insyaallah. Itu hukumnya gimana? Al-alaqa baina ma'na lughawi wa syar'i. Hubungan antara makna bahasa dan syar'i. Saya kira nggak perlu ini. Hukumnya aja. Hukmul istitsna fil iman inda ahli sunnah. Menurut ahlu sunnah ya. Al-istitsna fil iman lahu halatani. Kata ahlu sunnah, pengecualian itu mengatakan insyaallah itu ada dua. Idza urida kamal iman yakun istitsna masyru'an. Kalau yang dimaksudkan iman yang ditanya itu iman yang ideal, ya, lalu dia mengucapkan insyaallah, itu masyru'.
Masyru' itu artinya dibenarkan. Ya, kalau kita menyatakan, apakah Anda seorang mukmin yang sempurna? Insya Allah. Boleh. Ya. Jadi maksudnya ada pernyataan itu ada minimal, ada maksimal. Kalau yang kita maksudkan maksimal, ideal, apakah Anda seorang mukmin yang ideal? Insya Allah. Tapi kalau yang dimaksudkan itu minimal, apakah Anda mukmin? Terus dia mengatakan insya Allah, lah ini jadi masalah. Berarti seakan-akan dia keberatan menyatakan seorang dirinya mukmin. Ya, ini mengganggu keimanan. Ini bab akidah ya. Wa dzalika lima yali. Contohnya sebagai berikut. Anal iman kamil yasmilu fi'la kullama amara Allah. Karena iman kamil, iman yang sempurna, itu berarti meliputi perbuatan semua yang Allah perintahkan. Ya, sama dengan orang bertanya, apakah Anda sudah menjalankan semua perintah Allah? Ya kan belum kan? Ada yang nggak dijalankan kan? Tapi mengatakan tidak sama sekali juga enggak. Kan begitu. Wa tarka kullama nahallahu anhu, dan meninggalkan semua yang Allah tinggalkan, wala yadda'i ahadun annau ja'adzalika. Tidak boleh ada seseorang yang mengklaim dirinya sudah sempurna. Sempurna, semua yang Allah perintahkan sudah dijalankan, semua larangan Allah sudah kita jauhi. Tidak boleh ada seseorang yang mengklaim seperti itu. Ya, maka kalau dia mengucapkan insya Allah, itu dibenarkan. Apakah Anda menjadi mukmin sejati? Insya Allah, mudah-mudahan. Kan gitu harapan kita ya. Kita tidak bisa memastikan. Annal iman an-nafi' wal mutaqabbal indallah. Yang kedua, alasan boleh mengatakan itu, iman yang dibenarkan adalah iman yang diterima di sisi Allah. Nah, kita kan nggak tahu punten yang Allah berikan, ya, nilai yang Allah berikan pada kita, apa sudah diterima, apa enggak ini, ya. Karena nggak ada juru bahasanya kan. Wal insanu la yadri, seseorang tidak pernah tahu ataqabbalallahu minhu amla, apakah Allah sudah menerima atau belum. Faladzalika sahalahu ayastathnya, karena itu sah, boleh seseorang menyatakan seperti tadi. Apakah perbuatan baik Anda sudah diterima oleh Allah? Insya Allah. Nah, boleh mengatakan. Ya. Yang ketiga, al-bu'du an tazkiyati nafsi. Yang ketiga, kita harus menjauhkan diri dari sikap sok suci gitu. Oh ya pasti. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, tergantung lawan bicara. Tergantung lawan bicara. Kalau lawan bicaranya itu non-muslim, maka kita harus memastikan. Karena dia itu hanya bercanda aja. Apakah Anda yakin Islam Anda diterima? Yakin, saya yakin. Karena itu dia pakai diselimpangin sama dia. Apa Anda yakin masuk surga? Yakin saya. Kenapa nggak yakin? Harus begitu. Jadi tergantung ini lawan bicara. Ya, kalau kepada sama muslim ya kita tahulah, kita tidak boleh ada angka pasti. Tapi kalau nanti kita mengatakan saya sendiri nggak tahu. Wah, kalau nggak tahu kenapa Anda terus-terusan menjalankan? Begitu nanti dia bebaliknya. Bebaliknya begitu dia. Karena itu saya berulang kali itu. Ya, mempelajari cara tingkah laku mereka. Anda yakin masuk surga? Yakin. Loh, kok kata Kiai pernah saya tanya katanya insya Allah. Insya Allah itu mudah-mudahan. Wah, nggak ngerti Kiai itu. Ya kan? Kalau Kiai itu saya ngomongin pasti dia sama kayak saya. Ini kan orang nggak bener. Mau dibalikin tujuannya. Nah itu saran saya. Jadi kepada siapa kita bicara, itu yang kita tanya apa nih, buat kepentingan apa nih begini nih. Ya, tapi kalau orang ini ragu nih, Anda muslim apa enggak? Nah, saya muslim. Ini ada muslim, ada mukmin. Kalau muslim ditanya muslim apa enggak, kita harus menyatakan ya. Kan kemarin sudah dijelaskan level-level orang Islam kan. Yang paling rendah muslim.
menengah mukmin, tertinggi muhsin. Ya, kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah peserta salat Id. Kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah peserta salat subuh. Dia nggak cerita muhsin. Nah, saya tambahin, kalau ingin lihat orang muhsin, lihatlah peserta kajian tuh. Mangkir sedikit. Nah, kalau kita ditanya, Anda Muslim? Insya Allah, nggak boleh ngomong. Kalau Muslim mah, karena Muslim paling rendah. Ya, saya Muslim. Fashhadu bi anna muslimun dalam Quran. Saksikanlah saya ini Muslim. Jadi, Muslim itu harus dibawa oleh kita sebagai sesuatu yang keren. Gitu. Jangan gengsi. Gitu. Wah, nanti kalau disebut Muslim, saya jangan begitu. Ya, saya Muslim. Tapi kalau apa betul Anda itu mukmin yang sempurna? Insya Allah, saya lagi ke sana. Gitu. Begitu paling. Tidak boleh memastikan. Ya, tapi itu tadi. Lawan bicaranya siapa? Pokoknya jangan beri kesempatan supaya si lawan bicara ini yang non-muslim ini meragukan kita. Sebab akan dibalikin. Jadi Anda belum mendapat kepastian akan masuk surga. Ya kan tergantung Allah. Waduh, kenapa itu dikerjain sebenarnya? Wah, ya urusan. Berbalik. Karena mereka mempelajari filsafat. Berdebat. Kita enggak. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kita tidak boleh mengatakan seperti itu tadi itu? Yang ketiga alasannya adalah al-bu'du an tazkiyatin nafsi. Menjauhkan diri dari sok suci itu singkatnya. Ya, dalam Quran ada fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Janganlah engkau menganggap dirimu suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antaramu. Yang keempat, anal iman al-kamil yaqtadi dukhulal jannah. Iman kamil, iman yang sempurna itu mengharuskan ya, menyebabkan seseorang masuk surga. Ada kepastian masuk surga, iman kamil. Wal insanu la yadri bima yuhtamu lahu. Seseorang tidak pernah tahu apa akhir hidupnya. Dalam kondisi seperti apa hidupnya. Jadi maksudnya gini, menjudge orang itu tidak boleh selama dia hidup. Tapi kalau sudah mati, dia kafir, masuk neraka. Boleh. Kalau dia sudah mati, orang ini masuk neraka. Boleh. Tapi kalau selama hidup nggak bisa. Ya, karena bisa terjadi di akhir hayatnya dia manuver. Taubat, sadar, kemudian dia muslim. Nah itu, kita tidak boleh menutup diri. Itulah sebabnya Rasulullah pernah dilarang, ya, sumpah serapah lah singkat, melaknat orang yang menjadi pelaku pembunuhan di perang Uhud. Karena selain dibunuh, mereka juga memutilasi. Itu yang buat Rasulullah ngenes sehingga beliau angkat tangan. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya tokoh-tokoh yang terlibat dalam kegiatan kejahatan itu. Kejahatan perang ya. Tapi Allah kemudian menurunkan ayat laisa alaika amrahum. Urusan mereka itu bukan menjadi tanggung jawabmu. Jadi kamu diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk memberikan rahmatan lil alamin. Nggak boleh begitu. Ya, tidak keren seorang rasul kok omongannya, mulutnya itu laknat sana, laknat sini. Kita tidak boleh. Maka Rasulullah kemudian menghentikan kegiatan kunut. Itu asal muasalnya. Nah, ada beberapa orang mengatakan ada pengecualian, kecuali subuh. Ini yang menjadi kontroversi. Ada kata kecuali subuh. Wal insanu la yadri fayastathni li'adamil ilmi bil akibah. Maka seseorang mengucapkan insya Allah itu karena dia tidak pernah tahu akhir hayatnya. Ya, karena iman kamil pasti akan membawa seseorang masuk ke surga. Sementara kita tidak pernah tahu. Kondisi yang kedua, in urida asrul iman fala yakhlu dzalika min halaitain.
Kalau yang dimaksudkan asal dasar keimanan, maka itu ada dua keadaan. In kana al-istitsna ala jihati syak fa innahu la yajuzu. Kalau seseorang mengatakan insya Allah karena ragu, nah ini tidak boleh dilakukan. Kalau mengatakan insya Allahnya ragu. Su'ilal Imam Ahmad yustatsna fil iman, qala na'am. Aqulu ana mu'min insya Allah. Seseorang berkata saya mukmin insya Allah. Astatsni alal yakin la ala syak. Ya. Bukan karena keyakinan, ya, tapi karena bukan karena keraguan, tapi mengecualikan Islam pol gitu loh. Iman yang sudah tertinggi. Insya Allah. Karena kita tidak pernah tahu level yang Allah berikan pada kita. Ya. Apa yang terlihat penampilan seorang terlihat biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi luar biasa di sisi Allah. Ada juga yang penampilannya luar biasa menurut kita, tapi ternyata menurut Allah sangat tidak biasa. Gitu. Ya, bahkan mengenaskan. Seperti yang pernah terjadi di zaman sahabat. Beberapa sahabat memuji, wah orang ini setiap kegiatan Rasul selalu ikut dan semangatnya tinggi. Wah pasti surga. Tapi justru Rasulullah menyatakan berbeda. Huwa finnar. Dia nanti di neraka. Sahabat kan penasaran, bagaimana mungkin orang yang rajin mengikuti kegiatan Rasul bisa masuk neraka. Mereka pun mencoba meneliti, diawasin terus gerak-geriknya. Sampai suatu saat terjadi perang, banyak luka yang dideritanya, lalu dia bunuh diri. Saking nggak tahan sakit, dia menombak diri sendiri. Itu. Jadi Rasulullah tahu ini bakal ke neraka. Nah itulah sehingga sahabat-sahabat tambah yakin ya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau pernyataan Rasulullah. Yang kedua, wa amma in kana al-istitsna min babi annahu yajuzu fil umuri mutahaqqiqah al-mutayaqqanah dzikru masyati rabbi la ala wajhi syak fi asli iman bal li anal umura kullaha innama takunu bi masyati rabbi fa inal istitsna jaizun. Adapun jika pengecualian itu masuk dalam urusan yang pasti, diyakini, ya, bukan karena keraguan, karena seluruh urusan sesungguhnya keyakinannya itu di tangan Allah, maka pengecualian itu boleh. Kamu yakin masuk surga? Insya Allah. Mengatakan begitu boleh. Kan? Kamu yakin sebagai kandidat penghuni surga? Insya Allah nggak boleh itu. Karena kita otomatis sudah jadi kandidat. Cuma pasti nggak masuk surga. Insya Allah. Sepanjang saya seumur hidup tidak pernah musyrik, itu dijamin oleh Allah walahumul amnu. Nah, dalam Quran ada, ya. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, kan ada ayatnya itu. Ada ayatnya, nih, walam yalbisu, kemarin sudah disampaikan surat berapa tuh? 6 ya? Walam yalbisu. Nah, surat 6 betul, ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan zalim. Zalim di sini ditafsirkan oleh ulama dengan syirik. Mereka itu bagi mereka amnu. Amnu itu dalam bahasa kita garansi. Garansi masuk surga. Jadi orang yang sepanjang hidupnya betapapun besar dosanya, ya, sepanjang tidak musyrik, maka dia dijamin masuk surga. Nah, tapi Allah tidak bicara kapan-kapannya. Ya, itu bedanya dengan orang yang sejak awal baik,
tidak pernah musyrik sama sekali. Ya. Sama kan masuk surga ya? Jadi dia selalu berbuat baik, tidak pernah musyrik, masuk surga juga. Lalu apa bedanya? Beda waktunya dan beda kaplingnya. Jadi dalam surat 6 ayat 8 ini ya. Surat 6 ayat 8 kita bisa lihat ini tafsirnya ya, supaya nggak keliru. 6:82. Nah ini. Alladzina amanu billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Wattaba'u ma syuri'a. Dan mengikuti apa yang disyariatkan Allah. Walam yakhlitu imanahum bisyirikin. Nah ini ya. Dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan syirik. Lahumul amnu. Maka mereka mendapat jaminan. Wassalamah. Dan keselamatan. Wahadduhum. Wahdahum. Duna ghairihim. Hanya mereka saja yang seperti ini. Wahum waffaqun. Mereka akan diberi taufik, dicocokin. Waffaqahum rabbuhum litariqil hidayah. Allah akan arahkan mereka untuk mendapatkan jalan hidayah. Ya. Nah, ini kalau kita memahami Quran, khawatir sesat, ulama sudah membuat tafsir yang ringkas supaya kita nggak sesat, yaitu dengan tafsir mukhtasar atau tafsir muyassar. Kadang kita bisa sesat kalau kita tidak mengikuti ulama. Nah ini kita harus ikut cara-cara metode pengambilan hukum. Nah ini tafsir paling ringkas, kita nggak keliru. Jadi orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, maka dijamin masuk surga. Cuman kapan-kapannya serta bentuk kaplingnya seperti apa, ini Allah tidak sampaikan. Yang penting masuk surga. Ya, jaminan masuk surga. Jadi apa? Jaminan masuknya, tiketnya ya. Soalnya sudah masuk area, apa yang menjadi fasilitasnya kan beda-beda tuh. Orang sudah masuk tiket, tapi kan ada tiket terusan. Nah, kita lanjutkan. Ya. Qala Ibnu Taimiyah berkata, wa amma jawazu itlaqi qawlu bi anni mu'minun fayasihu idza unya aslul iman duna kamali. Kata Ibnu Taimiyah, boleh seseorang mengatakan saya ini mukmin, ya, kalau yang dimaksudkan iman itu bukan sempurna. Jadi kita tidak mengatakan insya Allah, Anda mukmin? Ya, saya mukmin. Mukmin Anda mukmin sempurna? Insya Allah. Itu yang benar. Jadi kalau ditanya minimal, harus jawab iya. Tapi kalau ditanya maksimal, wah urusan ukuran saya nggak tahu. Ya, ukuran kemukminan kita ini seberapa? Berapa selisihnya dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan teman-teman. Nah ini. Wa tukhuli wa in duna tamami wa qala li hadza kana sahih annahu yajuzu ay qala anna mu'min bila istitsna. Karena itu seseorang harus mengatakan saya mukmin. Jangan menggunakan insya Allah. Kalau yang dimaksud mukmin itu minimal, ya, batas minimal. Tapi kalau batas maksimal, seseorang boleh mengatakan insya Allah. Karena dia nggak tahu kualitas mukmin dia yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi maksudnya begini. Kalau nilai itu dari kita bisa memastikan. Ya kan? Tapi kalau soal nilai dari Allah, kita tidak boleh memastikan. Maksudnya begini, Anda orang Islam, kan jelas kita Islam. Ya, saya Islam. Jangan menyatakan insya Allah. Ya kan? Islam Anda, Islam yang paling bagus, insya Allah. Karena soal bagus enggak itu, yang menilai Allah. Tapi kalau kita yang memilih, Anda Islam, ya tentu kita jawab, iya saya orang Islam. Gitu kan? Islam Anda sudah sempurna? Insya Allah. Maksudnya. Ya, jadi singkatnya gitu tuh, ya uraian ini. Kalau penilaian itu dari kita, kenapa kita harus ragu? Iya saya Islam. Gitu. Jangan, apalagi ngomong begini, Anda orang Islam, bagaimana ya? Waduh, ini namanya, terutama ketika kita bicara di tengah-tengah yang non-muslim,
Kadang ada orang yang sudah Islam ragu menyampaikan. Ya, jadi ada orang yang sudah Islam dulu ikut bersama saya, tiba-tiba dia udah sembahyang lagi, pakai hiyok lagi. Wah, ini gawat orang ini. Ya kalau dia masih hidup kita nggak boleh pastikan dia masuk neraka ya, karena bisa saja dia tobat. Kita lanjutkan. Walihadza kana Ahmad yakrah ay yujiba ala mutaliq bila istitsna yuqaddimu. Fa ulima anna Ahmad wa ghairu minas salaf kanu yajzimuna wala yashukun fi wujudi ma fi qalbi minal iman fi hadzal hal. Wa yaj'aluna istitsna'a aidan ilal imanil mutlaqil mutadammin fi'lal ma'mur. Wa yahtajjuna aidan bi jawazi istitsna fi ma la yushakku fihi wa hadza ma'khadhu thanin. Wa in kunna la nasyukku fi ma fi qulubina minal iman. Jadi sesuatu yang kita kuasai, kita boleh menyatakan ya. Anda muslim? Ya, saya muslim. Muslim Anda diterima oleh Allah? Insya Allah. Nah itu kan harapan kan? Insya Allah. Oh enggak diterima. Ya jangan begitu. Saking nggak mau sucinya. Nggak boleh. Anda muslim? Ya. Anda diterima? Wah, enggak kayaknya. Jangan nggak boleh begitu itu. Namanya nggak ada harapan. Insya Allah yang benar. Insya Allah. Kalau mengenai nilai dari Allah, kita insya Allah. Tapi kalau nilai dari kita, apalagi untuk identitas, Anda muslim? Ya, saya muslim. Harus begitu. Wah, bagaimana ya? Nggak boleh begitu. Seperti ada satu saat orang meragukan saya Islam. Dalam pengurusan KTP, di satu komunitas, satu RT, ada penggantian KTP ceritanya. Jadi semua harus kembaliin KTP lama. Nah KTP baru saya nggak terbit pada orang lain udah dikasih gitu. Kata si pegawainya yang ngurusin, nggak tahu dari sananya ditahan. Katanya suruh menghadap ke sana. Penasaran saya ke sana. Lalu Pak Lurahnya bertanya, enggak saya lihat tetangga-tetangga Anda kok non-muslim. Kok Anda muslim? Nah gitu. Emang kenapa? Emang nggak boleh? Memang saya muslim kok. Gitu kan? Ya enggak lah gitu. Itu saya tahu Bapak ingin bukti. Gitu kan? Ingin bukti. Apa bukti yang Bapak ingin tahu dari saya? Pakai sarung. Mana sarungnya sih? Berapa banyak staf Bapak nggak pakai sarung, Bapak juga nggak pakai sarung. Saya gituin sengaja. Pakai peci, Bapak juga nggak pakai peci. Mari peci saya taruh untuk membuktikan saya Islam. Bagaimana Bapak membuktikan saya Muslim? Coba saya pengen tahu. Saya kerjain malah. Baca syahadat, saya ucapkan sekarang. Tapi Bapak kan bukan petugas penerima syahadat, saya bilang. Yang boleh nerima itu Kementerian Agama, bukan Bapak. Bapak hanya administrasi. Nah, tiba-tiba ada stafnya datang. Dengar itu mungkin agak keras saya ngomong ya. Datang dulu. Pak, jangan diladenin, orang ini mah teman saya. Dia dulu sekolahnya bareng sama saya. Oh gitu ya. Alhamdulillah, saya gembira. Saya kerja. Pak, Islam tidaknya seseorang ini memang membutuhkan saksi. Karena itu orang Islam nggak bisa Islam sendirian. Contohnya kalau dia di internet kan bisa ada panduannya ya, ada detektornya, baca syahadatnya bener nggak kan bisa itu. Nggak bisa hanya dengan register di internet kan. Saya mau masuk Islam contohnya di register, nggak bisa, harus disaksikan. Ya, makanya ada ayat Quran itu fasma'un. Nah, dalam surat ini, dalam Yasin, surat Yasin, fasma'un ada gitu. Nah, ini. Fasma'un.
Surat Yasin ayat 25. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, dengarlah saya. Kan berarti dengar, dia lawan bicara kan? Dengar, menjadi saksi. Jadi kalau orang beriman tidak disaksikan, ya nanti perlakuannya berbeda. Nanti mati siapa yang ngubur? Bisa dikuburnya di sono nantinya. Bisa jadi tidak disolat jenazahkan oleh kita, karena kita nggak tahu. Wong pernah kejadian di Indonesia itu, ya kan? Aktivis gereja masuk Islam. Islamnya kuat, kemudian dia menjadi aktivis masjid, menjadi bagian dari DKM. Tapi ini persoalan KTP nggak diurus sama dia. KTP-nya nggak diurus, ini mau urusan dunia. Gitu aja kan, sebagian orang Islam kan begitu. Ngapain kita harus urus? Begitu meninggal, jenazahnya diperebutkan. Yang bagian keluarganya minta dia dikubur secara keluarga dia. Sementara DKM ini merasa penting harus membela ini. Terus terjadilah istilahnya diskusi lah, gitu. Debat. Orang Islam itu nggak mendapat keuntungan apa-apa memperebutkan jenazah. Buat apa jenazah? Malah bikin ruwet gitu kan, kalau mau bahasa kasarnya gitu. Kita harus menggali, tapi soal ini kewajiban, panggilan kewajiban. Kalau kami tahu ini muslim, lalu dianggap tidak muslim, kita berkewajiban mengambil. Gitu. Kalau dia kan ada hubungan darah, anak keluarga kan. Nah, dia bisa buktikan teman-temannya. Lah itu dihadapkan pada masa yang begitu banyak yang membela muslim. Nah, ini pengurus masjid. Tapi itu urusan KTP nggak diurus. Jadi di situnya tetap Kristen. Itu jadi perebutan. Ya menang orang Islam sih. Kami nggak punya kepentingan mengurus jenazah, itu nggak ada. Kecuali panggilan agama. Ya jenazah itu buat apa? Kayak ada untungnya aja. Nah itu ya, jadi pentingnya ini pernyataan ini. Dalil-dalil. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang statusnya, dalil-dalil sekarang. Pertama, jazmul mar'i bil imani kamili nafsi huwa min tazkiyati nafsi wa mimma yadullu ala masyurati bu'di an tazkiyati nafsi mayali. Keyakinan, kepastian dari seseorang bahwa dia imannya sempurna, itu bagian dari sikap sok suci yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, surat 53, ayat 33, ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap suci pada diri-diri kalian. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ini ada larangan, ya. Kita tidak boleh menganggap kita ini sudah suci, tidak boleh. Kemudian dalam surat 4 ayat 49, Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menganggap dirinya suci? Balillahu yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang dia kehendaki. Nah, itu dua ya. Yang ketiga, wa yushhadu li hadza ma ja'an ibni Mas'ud. Nah, dalil hadisnya. Inda maqala rajulun indah. Ada seseorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, ana mukmin. Saya ini seorang mukmin. Kata orang itu. Faqala lahu Ibnu Mas'ud, afa anta min ahlil jannah? Ibnu Mas'ud menimpali, apakah Anda termasuk ahli surga? Anda akan masuk surga. Lalu laki-laki itu menjawab, arju. Harapan saya begitu. Ya. Qala Ibnu Mas'ud, afala waqaltal aula kama waqaltal ukhra? Mengapa engkau tidak mewakilkan yang pertama seperti yang lain? Afala waqaltal aula bikama waqaltal ukhra? Mengapa engkau tidak mewakilkan yang pertama sebagaimana engkau mewakilkan yang lain? Artinya, kenapa yang pertama Anda langsung ngomong ana mukmin? Tidak mengatakan arju.
Ya, harapan saya mukmin. Nggak ngomong begitu. Saya mukmin. Ketika ditanya, apakah Anda masuk surga? Harapan saya begitu. Kenapa nggak dua-duanya? Nah, ini ya. Jadi inilah testing dari Ibnu Mas'ud kepada seseorang. Apa yang dilakukan benar. Jadi mengatakan saya mukmin itu pasti karena kita yang paling tahu. Ya, saya memang bergabung dengan orang mukmin. Tapi soal nasib kita nanti apakah dinilai lulus oleh Allah, itu urusan Allah yang kita tidak tahu. Yang keempat, al-ijma', adanya konsensus dari ulama, fa inal istitsna fil iman idza urida bi kamalu wa huwa mazhabu jamaahir salaf. Bahwa memberikan pengecualian dalam kesempurnaan iman itu merupakan mazhab dari kebanyakan ulama salaf, ya. Balhum mujmi'un ala masyru'ati fi hadhil hal. Bahkan mereka sepakat kalau kita ditanya tentang sempurna, ya, kita harus menyatakan insya Allah. Apakah iman Anda muslim yang sempurna? Insya Allah. Jadi seakan-akan ulama salaf mengatakan itu wajib mengatakan begitu. Kalau tidak kita dianggapnya memastikan, ya. Memastikan itu adalah kewenangan Allah. Kita tidak berwenang memastikan. Yaqul Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ma adraktu ahadan min ashabina ila ala istitsna. Bahkan Yahya bin Sa'id Qattan mengatakan, aku tidak temukan seorang pun dari sahabat kami, melainkan mereka selalu mengatakan insya Allah. Kalau ditanya tentang kesempurnaan. Apakah iman sampean sudah sempurna? Sudah klimaks? Sudah maksimal? Insya Allah. Jadi nggak boleh mengatakan, pasti dong. Nah, itu lebih anu lagi. Ya. Yang kedua, wa mimma yadullu ala anal iman idza urida bi aslu fa inal insan la yastathni bi i'tibari syak fil asli. Nah, yang kedua, pendapat tadi kan tentang kesempurnaan iman. Kalau sekarang iman minimal, keimanan minimal, ya. Itu dalil-dalil sebagai berikut. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Ya, Allah menyuruh qulu, katakanlah oleh kalian. Katakan, suruh katakan. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu mereka, dan apa yang didatangkan kepada Musa dan Isa serta nabi-nabi setelah mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, ini sikap orang Islam. Ya, tidak boleh membedakan nabi-nabi. Memang dari seluruh nabi itu katanya ada 124.000. Nah, kemudian difilter oleh Allah, ya, yang ada listnya. Ada list namanya dalam Quran 25. Dari 25 yang unggul dikenal dengan ulul azmi. Ada 5. Dari ulul azmi ini yang paling top tertinggi adalah Rasulullah SAW. Nah itu, ya. Nah itu kita harus imani semua. Jadi kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Isa, maka kita dinilai kufur. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kita nggak beriman kepada Nabi Nuh, kita nggak percaya, ya, Nuh adalah Nabi, nah, kita kufur, nggak boleh. Jadi satu renteng harus sama, tentu dengan kualitas yang berbeda, ya, sesuai dengan informasi dari Allah. Fa'amrul mu'minin, fa'amaral mu'minin bil iqrar bi iman. Maka Allah menyuruh kaum mukminin supaya iman. Walam yadhkur istitsna. Allah tidak menyebut insya Allah. Di anna ma dzukira fil ayat hiya usul iman. Karena yang disebut dalam ayat ini adalah pokok keimanan.
pokok keimanan begitu, nggak membeda-bedakan di antara nabi. Tapi dari sisi kualitas nanti ada. Wahia mimma yajibu ayyajazimal insan bihi li nafsihi min duni syakin. Maka seseorang harus menyatakan keberimanan yang pokok ini tanpa ragu-ragu. Apakah Anda orang beriman? Ya, saya orang beriman. Apakah iman Anda sudah sempurna? Insya Allah, harus begitu, yang benar. Yang ketiga, wa mimma yadullu ala annal istisna yajuzu fil umuril mutahaqqiqah al mutayaqqana qaulu ta'ala. Nah, surat 48 ayat 27, surat Al-Fat ayat 27 memberi informasi tentang boleh menyatakan insya Allah. Nah, dalam surat Al-Fat ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh-sungguh Allah telah membenarkan Rasulnya. Ru'ya bil haq, mimpi dengan benar. Bahwa benar-benar kalian akan masuk Masjidil Haram, insya Allah, dalam keadaan aman. Ini Allah yang mengucapkan saja pakai insya Allah. Ya, padahal tidak ada insya Allah bagi Allah kan. Nah, kalau bagi kita itu ya mudah-mudahan. Jadi kata-kata mudah-mudahan, semoga itu berlaku buat kita, tidak berlaku buat Allah. Sebab sifat Allah idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, ayyaqul lahu kun fayakun. Sikap-sikap sekarang masalah-masalah yang timbul dalam persoalan ini. Pertama, hukmu qouli rajul li ghairihi amu'minun anta. Hukum, status hukum seseorang yang bertanya kepada temannya, apakah Anda mukmin? Nah, status hukumnya gimana? Kalau orang bertanya kepada temannya yang muslim, apakah Anda mukmin? Nah, bagaimana hukumnya? Laqad angkara salaf su'ara rajul li ghairi amu'minun anta. Orang-orang salaf ingkar, ya, mengingkari artinya menolak ya, nggak suka pertanyaan seseorang kepada temannya, amu'minun anta, apakah Anda mukmin? Kadang-kadang kan dijadikan bercanda nih, nah, ini tidak boleh. Bal addu dzalika su'al minal bid'ah wa ta'ammuq wa taqalluf. Bahkan ulama salaf mengatakan itu pertanyaan yang masuk kategori bid'ah. Ya, jadi meragukan keimanan temannya sendiri. Padahal urusan iman itu ada di dalam hati. Nggak bisa dikorek kan? Jadi kalaupun enggak, contohnya orang bertanya, apakah Anda mukmin? Saya mukmin atau saya tidak mukmin, dari mana Anda tahu? Gitu kan? Nah, ini pernah kejadian waktu perang. Ketika musuh sudah terdesak, mau dieksekusi, mau dibunuh, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dibunuhnya juga. Karena si orang Islam yang membunuhnya ini mengira ya bahwa apa yang diucapkannya itu sekedar berkelit, membela diri. Karena sudah banyak teman-teman yang dibunuh sama dia. Giliran mau dibunuh dia mengucapkan insyaallah syahadat. Sampailah berita ini pada Rasulullah SAW. Lalu ditanyalah sahabat ini, apakah kamu membunuh seseorang yang mengucapkan syahadat? Lalu dia cerita, ya Rasulullah bukan begitu. Ini persoalannya beda ini. Dia sudah banyak bunuh kita orang. Setelah terdesak, lalu dia mengucapkan itu. Maka keyakinan saya karena terdesaklah dia mengucapkannya itu. Apa jawaban Rasulullah? Apa kamu sudah membelah dadanya? Apa kamu tahu isi hatinya? Ya Rasulullah, saya yakin dia terdesak. Itu kan teman-teman kita sudah banyak yang dibunuh dia. Gitu. Rasulullah mengakhiri ucapannya begini, hari ini yang bertanya kepadamu aku. Tapi nanti di hari kiamat, bagaimana kau menyiapkan jawaban? Wah, bergetar ini. Sejak itu,
di kemudian hari dia jadi panglima, dia masih trauma. Dilaporkan oleh bawahannya, wahai panglima, komandan, ini kami sudah sampai di tempat. Kau masuk rumah, jangan bikin takut orang sipil. Sebab tentara kalau sampai lewat di jalan kan rakyat sipil kan takut. Udah masuk. Kalau sampai masih ada orang keluar, diberi pengumuman. Yang keluar melawan, baru dibunuh. Sampai segitunya, karena trauma. Jadi maksudnya memastikan jangan sampai salah bunuh terjadi lagi. Jangan terulang lagi salah bunuh. Seperti yang pernah dia lakukan. Ya. Jadi makanya, kesalahan dalam kebaikan itu jauh lebih baik daripada salah dalam keburukan. Contohnya begini, salah melepaskan lebih baik daripada salah tangkap. Itu dalam hukum Islam itu, hukum pidana. Mestinya orang ini penjahat, ya, ditangkap dan diadili, mestinya. Tapi karena bukti-buktinya nggak cukup, dilepaskan. Nah, sikap seperti ini lebih baik daripada orang baik-baik ditangkap lalu dihukum, nggak taunya salah itu. Itu. Jadi kalau yang pada peristiwa pertama itu menunjukkan sikap kehati-hatian. Ya, kita tidak boleh sembarang menuduh orang, harus ada bukti-bukti. Terutama konfirmasi. Setan itu selalu bergerak membuat hubungan kita itu buruk. Kalau ada berita buruk terhadap si A, sebaiknya kita tanya langsung pada si A. Kamu tahu dari siapa? Iya, katanya sih begitu. Belum tentu itu. Kita langsung konfirmasi, bener nggak? Nah, banyak orang nggak mau, konfirmasi nggak mau. Nuduh berarti kan? Nah, ini yang tidak. Inilah perbuatan setan yang membuat kerenggangan hubungan di antara umat Islam. Kita lanjutkan. Makanya ada orang ngomong, Ustadz begitu-begitu. Kalau itu diadakan pada saya, wah, lebih parah saya mah. Dulu mah saya kafir, saya bilang. Lebih parah. Kan perjalanan hidup kan kita nggak bisa ini. Ya. Dulunya tidak baik karena pengetahuan orang kan terbatas. Dia begitu-begitu, salah lah, salahnya banyak lah. Lama-lama berkurang, itu wajar. Jadi jangan disamakan kayak dulu. Gitu. Ya, selama dia dulu terakhir ketemu lagi, itu sudah banyak perubahan. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang istilahnya itu bahasa Jawa itu gebyah uyah. Dulu begitu, pasti sekarang begitu lagi. Belum tentu. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, fi hukmi man qala ana mu'min insyaallah ala jihati syak. Mengenai orang yang menyatakan saya mukmin insyaallah, tapi dia menyatakan itu karena ragu. Ya, terbitnya karena ragu. Wah, saya ini Islam apa enggak ya? Contohnya gitu. Insya Allah itu. Ragu. Maka hasba mata qadamin tafsil fa inna man istathna qasidan syak fa fi tafsil. Pertama, in qasada syak fi asli iman fa hadza muharram. Kalau dia meragukan minimalnya iman, maka ini hukum orang yang menyatakan itu haram. Anda mukmin? Nah, dia mengatakan insya Allah, padahal yang ditanyakan mukmin minimal, ya, maka dia harus mengatakan ya. Nah, jadi jangan ragu, kan dilihat dari jawabannya itu. Kalau dia rada seret, gimana ya? Kalau dia bisa memberikan rincian, kalau yang Anda maksud pertanyaan itu minimal, mukmin minimal, ya sholat 5 waktu, beriman rukun iman, saya iya. Tapi kalau yang Anda maksudkan iman kayak sahabat contohnya, apalagi Nabi, wah, ya mudah-mudahan sih. Nah, paling begitu, insya Allah ya. Tapi kalau lihat dari gatranya ini, jauh kayaknya. Mau diukur dengan sahabat ya. Kalau ada pertanyaan, ini namanya juga kalau. Wa in kana qasidan syak fi kamal iman fal istithnahuna masyru'. Kalau yang ditanyakan itu kesempurnaan iman, maka menjawab insya Allah itu masyru'. Dibenarkan. Ya. Anda orang yang bagus imannya, insya Allah harus begitu.
Tapi kalau yang ditanya minimal harus mengatakan iya, ya saya beriman. Yang ketiga, fi hukmi man qala ana mu'min kamil iman walam yastasni. Hukum orang yang menyatakan saya orang yang imannya sempurna tanpa mengucapkan insyaallah. Gimana hukumnya? Man asbata li nafsi kamal iman biduni istisna faqad waqa fil mahdzur. Barang siapa yang menetapkan dirinya sebagai iman yang sempurna tanpa insyaallah, tanpa kata insyaallah, maka dia telah jatuh ke dalam yang diharamkan. Maksudnya hukumnya haram. Ya. Wa yukhsha 'alail ismu liwuqu'i fi tazkiyati nafsi al-manhi anha. Dan dikhawatirkan orang seperti itu mendapat dosa. Ya, karena Allah telah melarang dalam surat 53 ayat 32 tadi sudah disebut, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Huwa Allah a'lamu lebih mengetahui kepada orang yang bertakwa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita ini sok suci gitu. Tapi kalau mukmin mah iya gitu. Ya lagi belajarlah. Ya harus begitu. Sama dengan Nabi Musa dalam sebuah majlis ditanya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling pandai saat ini? Paling pinter? Ya saya. Siapa lagi? Ditegur oleh Allah. Maka turun ayat ini, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin, di atas setiap orang yang berilmu, alimun, ada yang lebih alim, lebih tahu. Jadi kita tidak boleh menganggap kita paling pinter, paling cerdas, nggak boleh begitu. Sebab kita tidak pernah tahu. Boleh jadi kita pinter di suatu bidang tertentu, tapi di bidang lain nggak tahu. Nah, Nabi Musa ngeyel, wah mana bisa, pasti ya saya lah. Lalu ditunjukkanlah itu peristiwa ketemu dengan abdun min ibadina, yang orang sebut dengan Nabi Khidir, diuji dengan 3 soal tadi. Jangan pernah tanya sebelum aku jelaskan. Pertama, naik perahu, lalu dilubangi, tanpa terlihat sebabnya apa dilubangi. Nanya akhirnya, penasaran, dah salah. Begitu ketemu lagi apa itu? Ada 2 bocah langsung dibenturkan ke tembok sampai mati. Oh, ini kan mungkar ini. Yang ketiga, minta jamuan ke satu kampung, nggak ada yang mau ngasih. Suatu saat ada bangunan yang mau roboh, dibetulin, ya, sama Nabi ini berdua dengan Nabi Musa. Lalu karena sudah bekerja, orang-orang ngasih, malah ditolak. Jadi kan aneh. Nah, maka ternyata Nabi Musa tidak lulus. Jadi sampai Nabi Khidir mengatakan, aku tidak melakukan semua yang aku lakukan kecuali perintah Allah. Jadi kalau orang tahu hakikat, itu akan celaka. Ya, tidak akan panjang. Makanya orang-orang yang berilmu tinggi itu biasanya dimusuhi karena dia tahu nerawang gitu. Ilmu terawang itu udah luar biasa. Ini jangan begini, nanti roboh. Wah, sombong amat. Roboh beneran. Kan? Karena dia tahu ukurannya. Oh, kamu ukurnya segitu, ahli bangunan. Makanya kita lihat tuh, tahu di proyek di mana itu, orang-orang yang ilmunya tinggi biasanya perilakunya aneh, cuek, sombong. Karena begitu, kalau dia cerita, yang denger ini nggak ngerti, nggak nyambung gitu. Makanya dia lebih memilih sendiri, sombong orang. Tapi seharusnya jangan begitu sih. Orang pinter yang bisa menjelaskan, sehingga yang bodoh jadi pinter, ini yang top markotop. Gitu kan? Makanya itu pesantren dianggap bengkel. Yang datang itu kan yang rusak-rusak. Kalau orang yang benar-benar terus masuk ke situ benar juga, ya buat apa? Yang rusak-rusak. Yang nggak beres, begitu keluar, wah mengkilat. Betul, nah itu yang luar biasa. Ya, jadi menyadarkan orang yang nggak benar, ya itu yang luar biasa.
Berarti kan ada tantangan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, itu bukan kepentingan untuk orang itu, tapi kita. Jadi Allah memberikan lahan, tantangan mendapat pahala besar. Ujian kepada kita. Kalau kita ngajarin orang gampang, nurut, kecil pahalanya. Ya, tapi kalau membuat kita menyita energi, wah itu yang besar pahalanya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Sampein aja, itu karena tugas ya. Nah, kita lanjutkan. Nah ini larangan. La najidu buddan minal istitsna. Ya, jadi kata Imam Ahmad, kami tidak menemukan keharusan dalam pengecualian. Li'anu idza qala ana mu'min faqad jabil qauli fa innamal istitsna bil amal la bil qaul. Jadi namanya istitsna itu dengan prakteknya, bukan dengan ucapan. Jadi dengan prakteknya. Anda betul-betul mukmin kan praktek berarti. Ya kan? Sudah ada jasanya, sudah ada kegiatannya yang nyata dilihat orang. Nah, dia mengucapkan insya Allah. Kalau ditanya tentang praktek. Kalau teori harus tanya iya, harus jawab iya. Anda mukmin? Ya. Tapi secara praktek kan tidak sesuai. Ya kan? Kita mukmin. Tapi kenapa tidak ada korelasi antara keimanan dengan perbaikan hidup? Bapak bisa bandingkan, di dunia ini orang yang paling sejahtera itu Eropa Utara. Kenapa orang Eropa ini yang hidupnya nyaman-nyaman kok tinggalnya di sana? Nah, ini tergugah nggak pemikiran kita? Karena dia sudah menjajah kemana-mana. Wah, ini musibahnya banyak di sini gempa. Akhirnya dia ngelihat ke sana. Maka jarang ada Inggris gempa, itu jarang. Dia sudah neliti kemana-mana. Pintar dia milih tempat. Gara-gara sudah ke sono udah. Kayaknya kayak bapak lah, sudah plesir ke sana. Nanti giliran teman-teman, yuk kita berjemaah. Wah, jangan ke sana, jelek kan. Udah tahu kan? Nah, karena udah pernah ke sana. Jadi yang pertama paling sejahtera di dunia ini adalah orang Eropa Utara. Dan dia beragama Kristen Protestan. Yang kedua, orang-orang beragama Katolik seperti Italia, Perancis, itu tingkat sejahteranya. Yang ketiga, orang-orang yang beragama Buddha. Yang keempat, kalau dilihat dari sisi teknologi, India. Agamanya Hindu. Yang kelima baru orang Islam. Di bawah orang Islam, orang-orang Afrika yang nggak sekolah itu. Jadi kita paling bontot. Ini kenapa gitu? Kenapa tidak ada korelasi? Padahal Allah sudah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, kami akan turunkan berkah dari langit dan bumi. La akalu min fawqihim wa min tahtihim. Mereka diumpamakan seperti makan dari langit, tinggal disuguhin doang. Nah, inilah yang dinikmati oleh mereka. Ya, kalau kita mencoba piknik ke sana, lihatlah bagaimana cara mereka hidup. Mata uangnya tinggi harganya. Tuh. Kalau kerja setahun 4 bulan boleh cuti dan dibiayai oleh perusahaannya buat piknik. Bagaimana nggak enak? Datanglah dia ke Asia Tenggara, murah-murah. Ya, satu mata uang mereka bisa kebeli banyak barang. Angka satu mata uang kita kelihatan pun nggak pernah sekarang. Ya, 1 rupiah nggak bisa dipakai transaksi sekarang. Anda kumpulkan coba satu karung 1 rupiah, mungkin orang nggak mau nerima. Ya, kecuali dihukum. Nah, Bapak ingat kan? Kalau dulu kembalian dari minimarket tuh ditukar dengan permen. Ya kan? Kira-kira nyisa 100 kasih permen. Tapi sekarang kenapa nggak ada? Sekarang nggak ada lagi kan? Nah itu karena dimarahi oleh pemerintah.
itu tidak menghormati mata uangnya sendiri. Jadi akhirnya mau tidak mau mereka menyediakan Rp1, Rp2 yang menurut kita ngebeki anu doang. Nggak laku. Kasih ke tukang parkir pun ditimpuk mah iya. Nah itu saudara. Kenapa bisa begitu? Kita perhatikan. Kenapa sih orang yang sejahtera itu bukan kita? Walaupun sekarang sudah mulai ya, orang Islam itu mulai sadar. Ini kita harus gugat, saudara. Kenapa? Karena kita menganggap dunia itu memang penjara. Seakan-akan itu pembenaran. Kita memang udah begini takdirnya. Salah, itu salah memahami takdir. Justru kita mau berangkat ke dunia lain. Kita orientasi dunia dan akhirat. Sehingga bekalnya harus banyak. Kalau mereka dunia saja berhenti di situ. Kita dunia dan akhirat. Dunia ini harus dipakai untuk nebus akhirat. Itu yang benar. Jadi kalau ada ayat maupun hadis yang mengarahkan kepada kehinaan dunia, itu dalam posisi perbandingan, Pak Udi. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu jika dibandingkan akhirat. Jika, jadi belum titik. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Itu perbandingan, skala perbandingan. Kalau dibandingin, wala tashtaru bi ayati samanan qalilan, jangan kau perjualbelikan dengan harga yang sedikit. Sedikit dibandingkan akhirat. Tapi kalau dunia mah gede, jadi jangan dikira nanti receh. Menjual ayat dengan receh, bukan, jutaan, bisa miliaran itu. Ya, waktu ada SDSB contohnya. Siapa yang menghalalkan? Ulama itu. Ulama. Kebetulan pernah ngajar saya. Ketika di mobil ditanya, sebenarnya hukumnya itu halal apa haram? Kan dulu namanya sumbangan, Pak. Padahal isinya judi kan. Diputer istilahnya. Sumbangan. Kata dia, kamu mau yang halal mau yang haram? Tergantung pesanan. Tuh, gara-gara ngomong begitu, dipecat. Itu pas saya kuliah itu. Gara-gara ngomong begitu. Jadi waktu di mobil, kamu mau dalil yang halal apa yang haram? Saya kan tergantung pesanan. Dia belak-belakan ngomong begitu. Mendengar begitu langsung pecat. Buat apa ulama seperti itu? Ulama su namanya. Nah ini saudara. Jadi ya kita harus berkata seperti tadi itu ya. Jadi tidak boleh mengecualikan. Kalau istisna fil Islam, bagaimana? Bagaimana kalau mengecualikan tentang Islam? Anda Muslim, insya Allah. Kalau tadi kan mukmin, ya mukmin kan levelnya kedua kan. Kalau Muslim kan level paling rendah. Yang rendah ditanya pun mengatakan insya Allah, ini tidak boleh. Anda seorang Muslim, ya harus begitu. Anda mukmin, ya mukmin sejati, insya Allah. Begitu. Jadi omongan ini juga dicatat oleh malaikat. Nah itulah kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Silakan, ada yang bertanya sampai di sini? Karena omongan kita itu kan boleh jadi benar, nggak boleh. Karena menetapkan dirinya musyrik itu bagaimana? Kalau percaya pada kamu musyrik, dari sisi mana musyrik? Ya tergantung yang diucapkan itu apa. Ya nggak bisa disamaratakan. Kalau sekedar buat bercanda, padahal ngomongnya benar. Kalau saya percaya sama kamu, saya musyrik. Ya dari mana musyriknya? Kecuali kalau kita ngomong tentang ramalan, tentang hal-hal yang memang musyrik, ya kan? Nah itu baru boleh dibenarkan. Jadi singkatnya, ini kan membahas ucapan sebenarnya. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam menyatakan, memberikan pernyataan tentang hal-hal yang menyangkut akidah. Anda kafir? Kalau orang menyatakan ya, belum tentu kafir, Pak.
Sebab kafir itu artinya petani. Kalau dimasukkan petani, tapi jangan bercanda begitu. Jangan dipakai bercanda. Kita kebetulan petani. Anda kafir? Ya. Loh, kok begitu? Nah, jangan dipakai bercanda. Karena makna kafir itu ada dua. Kafir itu orang yang mengcover. Kenapa petani disebut kafir? Karena dia menyembunyikan biji ke dalam tanah. Kalau orang kafir yang dimaksudkan akidah, menyembunyikan kebenaran, tapi dia menolak gitu. Itu namanya kafir. Ya, itu jadi ada kesamaan arti antara kafir akidah dan kafir petani. Nah, tapi jangan dipakai bercanda lah gitu. Anda kafir? Iya. Wah, maksud saya kan saya petani. Ya, jangan begitu karena ini urusan akidah ini riskan. Sama dengan tarhib Ramadan, itu kan. Itu kalau pakai menyambut Ramadan. Tapi kalau tarhib itu aja menakuti, menteror bulan Ramadan. Tarhibu Ramadan itu berarti teror di bulan Ramadan. Diganti nah, itu jangan dipakai bercanda. Itu harus hati-hati. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga wawasan kita bertambah dan kita berhati-hati ya memberikan pernyataan dalam bidang akidah, nah, terutama ya hati-hati. Salah-salah bisa berakibat dicoretnya kita dari register orang beriman. Nah, ya na'udzubillah ya. Semoga Allah tetap membimbing kita, melipat gandakan pahala kita dalam bermajlis taklim. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.